Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, itu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, minta tolong untuk Narasweta untuk pimpin doanya, Nak ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran dalam Vikon kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nara. Nah, tadi sebelum kalian join ke Jimit-nya, kalian sudah melakukan absensi di e-learning-nya, Nak? Sudah, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini, itu untuk kompetensi dasar dan IPK yang akan kita capai hari ini, itu seperti ini. Untuk lebih lengkapnya, itu kalian bisa simak langsung pada video pembelajaran yang ada di e-learning-nya. Oke, kita mulai start. Nah, ini untuk yang materi persepsi untuk di integral tak tentunya. Oke, ada 5 orang nih yang salah ya. Nih, untuk 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu kalau hasilnya 2 pangkat 6 itu salah. Nah, siapa yang masih ingat operasi bilang eksponen kalau dikaliin? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Dian, Bu. Iya, silakan. Kalau eksponennya. Kalau bilangan berpangkat dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan, Bu. Iya, benar. Ini pangkatnya 12. Jadi seharusnya di sini 2 pangkat 5 ya. Iya. Nah, ini tentang turunan sekarang. Tadi kan untuk eksponen, sekarang turunannya. Oke, semua menjawab dengan benar. Berarti kalian masih ingat dengan materi turunan fungsi berarti. Oke, soal yang terakhir. Berarti berapa jawaban seharusnya yang benar itu, Nak? 2x pangkat 3. 2x pangkat 3. Oke, benar. Berarti semua masih ingat betul dengan materi turunannya. Oke, LKPD yang pertama, di sini ada 3 permasalahan. Nah, permasalahan yang pertama, ini tentang gambar bongkar muat barang di pelabuhan ya, Nak ya. Nah, nanti dari permasalahan itu, kalian akan menentukan, dapatkah kalian untuk mensketsakan perpindahan barang tersebut. Nah, kemudian, apa yang kamu dapat temukan hubungan dengan konsep turunannya. Ya, di sini, kalian diskusikan di forum diskusinya sesuai dengan pembagian kelompok yang ada. Di sini ada 6 kelompok. Nah, silakan kalian diskusi di sini. Nah, tetap akan Ibu pantau ya. Ini untuk diskusinya Ibu kasih waktu 30 menit ya. Setelah selesai diskusi, kalian upload jawabannya ke LKPD-nya. Nah, sekarang silakan boleh list ya. Udah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah.
untuk permasalahan yang pertama, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kita tadi di forum. Nah, coba deh silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan masalah yang pertama. Ini sesuai dengan diskusi saya dengan teman-teman tadi di forum, kita mendapatkan gambar seperti ini. Di sini kita misalkan jaring itu sebuah fungsi, bidang miring sebuah garis, dasar dermaga sumbu X, dan ketinggian sumbu Y. Nah, jika jaring tersebut sebuah kurva, maka berdasarkan konsep translasi terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi. Itu untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua, itu ada sketsa ketika barang diturunkan perlahan-lahan, maka fungsi ini tetap dan nilai C yang akan berubah-ubah. Kesimpulannya adalah integral, yaitu nanti turunan dari sebuah fungsi. Kita akan menggunakan konsep gradian suatu garis singgung untuk menemukan hubungan turunan dan integral. Gradian garis singgung suatu fungsi pada suatu titik adalah nilai turunan pertama yang disinggung garis tersebut pada titik singgungnya. Mungkin itu saja, Bu, pembahasan dari saya, aku kelompok 2. Oke, terima kasih Amanda. Mungkin kelompok lain ada yang punya sketsa lain atau gambar lainnya, jawaban yang lain mungkin? Saya berbeda, Bu. Siapa, Nak? Agung Gede Triana Putra. Oke, Triana. Gimana bedanya, Nak? Saya buat 2 gambar aja, Bu. Tapi penjelasannya tetap sama. Oke, tidak apa ya. Berarti penjelasannya hampir mirip dengan Amandanya? Ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Amanda. Udah bisa stop share ya. Yang permasalahan yang pertama, nah itu kita bisa simpulkan. Nah, bahwa nilai konstanta C itu dapat berubah-ubah. Seperti itu kan? Nah, dan integral itu juga sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Permasalahan pada yang ketiga itu pada LKPD-nya. Nah, ini mohon minta mungkin kelompok ketiga. Mengenai permasalahan 3. Dapat kalian baca di e-learning di LKPD pada permasalahan 3 diketahui 12 orang sudah terinfeksi. Lalu laju pertambahan pasien terinfeksi Fx yaitu min X kuadrat plus 36X plus 12. Dan X adalah rentan hari dari awal mula terjadi virus. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya orang yang terinfeksi setelah 5 hari. Penyelesaian dari soal tersebut dapat diselesaikan dengan rumus integral. Laju pertumbuhan jumlah pasien dapat diketahui integral Vx dx. Kemudian Vx dapat disubstitusikan seperti berikut, integral min 6x kuadrat plus 36x plus 12 dx. Kemudian diselesaikan dengan rumus integral yang sudah kita pelajari, disubstitusikan angka 5 ke dalam fungsi Px dan didapatkan 272. Jadi kesimpulannya banyaknya orang yang terinfeksi setelah 5 hari yaitu 272 orang. Apakah ada yang ditanyakan atau teman-teman memiliki jawaban yang berbeda? Oke, Ibu yang sedikit menanya ya Dian ya. Ini kan saat kamu menentukan nilai C, itu kamu ganti X-nya dengan 0. Nah, kenapa? Karena pada permasalahan tersebut dijelaskan bahwa awal muncul virus tersebut ada 12 orang warga yang terinfeksi. Oke, berarti karena awal munculnya virus itu diketahui 12 orang, makanya kita gunakan X-nya sama dengan 0 ya. Nah, untuk jawaban kelompok Dian ini sudah benar ya, Nak ya? Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat integral tak tentunya? Nah, ada yang bisa? Bu, saya sepertinya tahu. Oke, Mila, silakan Mila. Oke, saya izin menjawab ya. Iya, silakan Mila. Jadi, sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat konstanta, di mana sifat ini menyatakan bahwa integral 1 terhadap X sama dengan X ditambah C, dengan C adalah suatu bilangan yang belum dapat kita tentukan nilainya, seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Nah, pengintegralan 1 terhadap X ini dapat menghasilkan hasil X plus C
Sebab 1 sebetulnya merupakan sebuah monomial yang memiliki variabel X berpangkat 0. Kemudian kita dapat menggunakan rumus dasar pengintegralan tak tentu sehingga diperoleh hasil X ditambah C. Oke, sudah lengkap sekali itu Mila. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mila ya dan untuk teman-teman yang lain. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kalian sudah diskusi di forum, temannya sudah mempresentasikan. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita dapat untuk pertemuan kali ini? Nah, siapa yang mau menyampaikan? Iya, Sakiti, silakan. Baik, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kali ini yaitu proses mencari integral merupakan kebalikan dari sebuah proses mencari turunan. Yang kedua yaitu integral merupakan antiturunan dari sebuah fungsi dan mempunyai konstanta yang belum ditentukan nilainya. Oke, bagus sekali Sakiti. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya izin menambahkan, Bu. Iya, Beauty, silakan, Nak. Notasi matematika yang digunakan untuk menyatakan integral adalah seperti huruf S yang memanjang. Nah, ya, benar. Ya, lalu sifat-sifat integral tak tentu yaitu jika fx dan dx dua fungsi yang dapat diintegralkan dengan c dan k bilangan real, maka sifat yang pertama yaitu integral dx sama dengan x ditambah c. Yang kedua, integral k dx sama dengan kx ditambah c. Oke, nah bagus sekali ya kesimpulan tadi yang disampaikan oleh teman-temannya. Itu udah lengkap sekali kesimpulannya. Nah, sekarang saatnya kita merefleksikan kegiatan kita hari ini. Nah, jadi pembelajaran hari ini itu misalnya apa yang belum kalian pahami itu, atau ada kendalanya di mana. Nah, silakan ada yang mau menyampaikan. Kira-kira apa yang kita pelajarin hari ini nih? Izin, Bu. Ya, silakan. Perdana. Nah, jadi untuk hari ini itu kita mempelajari integral. Nah, integral itu sendiri berarti kebalikan dari turunan. Nah, kesulitannya apa nih hari ini pembelajarannya untuk kesulitannya kira-kira? Kalau dari saya sendiri masih terkendala di soal yang masih ada bentuk akarnya, Bu. Oh, nanti kalau bentuk ada integral yang ada bentuk akarnya, langkah pertama itu kalian ubah dulu ke dalam bentuk eksponen. Nah, setelah dia berubah dalam bentuk eksponen, kalian ingat lagi kembali sifat-sifat eksponen yang pada waktu kelas 10 ya. Nah, dirubah dulu bentuknya, baru kalian bisa mengintegralkan. Terima kasih Ibu. Kira untuk pembelajaran hari ini cukup dipahami oleh kalian semua. Nah, selanjutnya nanti setelah kita akhiri, nah di e-learning itu masih ada 2 tugas lagi yang harus kita selesaikan, yaitu tugas evaluasi ya. Di situ Ibu kasih 5 soal dalam waktu 10 menit. Nah, itu pilihan ganda, jadi tinggal dipilih aja jawabannya, tapi ingat harus dihitung dengan benar. Terus ada juga tugas mandiri, karena Ibu butuh proses atau langkah pengerjaannya. Paham nggak? Siapa? Paham, Bu. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan integral dengan metode substitusi. Oke, nah sebelum Ibu akhiri, Ibu punya yel-yel sedikit ya. Kalau Ibu bilang matematika, kalian jawab ya, saya bisa, yes. Gitu ya, Nak ya? Matematika? Saya bisa. Saya bisa. Yes. Ya, terima kasih. Untuk hari ini ya, Ibu akhiri para Mas Santi ya, Nak ya. Om Santi. Om. Om Santi.